Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Puspitasari dengan NIM A221-21002 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pembuatan video kali ini dalam rangka pemenuhan tugas biostatistik, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai perbedaan konsep dari varians dan simpangan baku. Sebelum memasuki metode perhitungan untuk menentukan varians dan simpangan baku, ada baiknya kita mengetahui dulu konsep dasar dari kedua ukuran tersebut, yang dimana varians itu merupakan ukuran-ukuran keragaman dari data statistik yang paling sering digunakan, sedangkan standar deviasi atau simpangan baku itu merupakan akar kuadran dari varians. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari ukuran tersebut dapat diketahui nilainya, maka nilai dari ukuran yang lain juga dapat diketahui. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan nilai dari simpangan baku dan varians data ini. Untuk lebih lanjut, silakan dilihat pada video selanjutnya. Berikut ini merupakan cara untuk menentukan nilai variansi dan standar deviasi pada daftar nilai statistika mahasiswa biologi kelas A. Diketahui datanya 1-15, kemudian ini nilai X ke I, itu ada 90 sampai dan seterusnya 70. Kemudian untuk menentukan nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus average, buka kurung, lalu blok dari C5 sampai di angka 70 atau C19, tutup kurung, lalu enter. Hasil yang didapatkan adalah 82. Ketika ditarik ke bawah, mengapa hasilnya berbeda-beda? Itu karena nilai ini belum absolut. Jadi untuk mengabsolutkan nilai, di tengah-tengah C dan 5 itu ditambahkan simbol dolar. Kemudian tarik dari nilai data 1 sampai 15. Nah, hasilnya menjadi rata-rata 82 karena nilainya sudah absolut. Kemudian untuk menentukan X is dikurang X bar dengan rumus sama dengan nilai X1 atau 90 dikurang nilai dari X bar, di enter. Nah, didapatkan nilai X1 kurang X bar pada nilai data 1 itu 8. Kemudian ditarik ke bawah. Lalu kita akan menghitung nilai X1 dikurang X bar pangkat 2. Jadi untuk menghitung menggunakan rumus dimulai dengan tanda sama dengan, lalu blok di nilai X1 kurang X bar, pakai simbol tanda panah atas atau akar, kemudian enter, nilainya 64, lalu ditarik ke bawah sehingga mendapatkan seluruh nilai. Sebelum menentukan variansi dan standar deviasinya, kita harus menentukan dulu berapa total dari X1 kurang X bar pangkat 2 dari nilai data 1 sampai 15, memakai rumus diawali dengan tanda sama dengan, ketik sum atau sigma total dari nilai 1 sampai 15, terus tutup kurung, di enter, sehingga menghasilkan nilai 752. Kemudian kita akan menentukan berapa variansinya, dan ini menggunakan rumus populasi karena kita akan menghitung semua data atau 15 data ini. Untuk menghitung variansi dapat menggunakan rumus sama dengan, lalu tekan kolom total dari nilai tadi dibagi dengan 15. Mengapa 15? Karena merupakan jumlah data sehingga didapatkan nilai 50,1333. Selanjutnya menentukan standar deviasi dengan menggunakan rumus sama dengan, lalu ketik SQRT, itu merupakan lambang pangkat atau akar di Excel. Kemudian blok nilai variansinya, tutup kurung, lalu enter, sehingga didapatkan nilai 7,0849 untuk standar defisiensi pada 15 data tersebut. Di sini ada dua cara untuk menentukan standar defisiasi jika belum diketahui nilai variansinya, dengan sama dengan
Kemudian ketik stdef, karena di sini menggunakan rumus populasi, jadi stdef titik P, kemudian blok dari nilai data 1 sampai 15, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasil yang didapatkan akan sama nilainya. Sekarang kita akan menentukan simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku standar deviasiansi pada data kelompok. Dengan diketahui rumus-rumusnya, ada untuk menentukan rata-rata, simpangan rata-rata, ada untuk variansi, dan untuk simpangan baku. Jadi gunanya nilai-nilai di dalam tabel ini adalah untuk mempermudah dalam menggunakan rumus di Excel. Baik, langsung saja di sini sudah diketahui nilai-nilainya, ini frekuensi dan ini nilai X1 atau nilai tengah dari nilai data. Pengerjaan pada tabel ini adalah dengan menggunakan rumus sama dengan F1 dikali X1 kemudian di enter, mendapatkan hasil 50. Setelah didapatkan hasil 50, tinggal ditarik ke bawah. Lalu kita akan menghitung total nilai dari F1 dikali X1 ini dengan menggunakan rumus sama dengan summary atau sum, dia merupakan sigma atau total. Kita blok dari 50 sampai 480, kemudian tutup kurung dan enter, dapatkan nilai 2208 untuk sigma F1 kali X1. Nah, setelah didapatkan nilai, kita hitung rata-ratanya sama dengan, lalu klik di kolom subtotal F1 kali X1 dan dibagi dengan subtotal F1 sehingga mendapatkan nilai 46. Lalu di sini kita menentukan X1 dikurang X bar dengan menggunakan rumus sama dengan X1 dikurang 46. Itu menghasilkan min 21. Kemudian lakukan hal serupa sampai di data terakhir. Selanjutnya kita akan menentukan nilai mutlak dari X1 dikurang X bar. Karena nilai mutlak berarti hasilnya itu akan positif. Menggunakan simbol sama dengan, kemudian tanda kurang, klik tabel sebelah, kemudian enter. Lalu tinggal ditarik sampai ke data terakhir. Nah, selanjutnya kita akan menentukan F1 dikali X1 dikurang X bar dengan menggunakan rumus sama dengan klik di bagian F1 data pertama, kemudian dikalikan dengan tabel sebelah, kemudian enter, hasilnya 42. Setelah didapatkan hasil, tinggal kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil berikutnya. Kemudian kita akan menentukan subtotal dari nilai tersebut dengan menggunakan rumus sama dengan sum atau sigma, di blok dari nilai data pertama sampai data terakhir, kemudian tutup kurung, kemudian enter dan mendapatkan nilai 364. Lalu kita menuju ke rumus simpangan rata-rata, adalah dengan sama dengan klik di bagian subtotal yang tadi kita hitung, kemudian dibagi dengan subtotal F1 sehingga mendapatkan nilai 7,58833. Kemudian kita akan menghitung X1 kurang X bar pangkat 2. Bisa kita klik di bagian X1 kurang X bar tadi, pakai simbol tanda panah ke atas pangkat 2, lalu mendapatkan hasil 441. Lalu ditarik ke bawah untuk mendapatkan hasil berikutnya. Kemudian tabel sebelah F1 dikali
X1 dikurang X bar pangkat 2. Di sini dengan menggunakan rumus sama dengan, lalu klik di bagian F1 data pertama dikalikan dengan X1 kurang X bar pangkat 2, kemudian enter, mendapatkan nilai 882. Kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil-hasil pada data berikut. Kemudian kita akan menghitung subtotal. Dari perhitungan F1 dikali X1 dikurang X bar pangkat 2 itu dengan menggunakan rumus subtotal atau sigma, ketik sum di blok dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung lalu enter, mendapatkan nilai subtotal 4508. Lalu kita masuk ke rumus variansi dengan menggunakan rumus sama dengan, lalu diklik di bagian subtotal dari F1 kali X1 kurang X bar pangkat 2 tersebut, kemudian dibagi dengan subtotal F1, mendapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian kita akan menghitung simpangan baku atau standar defisiensinya dengan menggunakan rumus sama dengan, lalu kita ketik SQRT atau tanda simbol pangkat 2 pada Excel. Kemudian kita klik pada bagian nilai dari variansi tadi, kemudian tutup kurung, lalu enter, sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut. Itulah cara menentukan pada bagian data kelompok. Itulah tadi cara atau metode untuk menentukan nilai varians dan simpangan baku atau standar deviasi pada data tunggal maupun data kelompok. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.